Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke, tapi kita hanya akan membahas fungsi eksponensialnya saja. Fungsi logaritmanya masih besok ya. Fungsi eksponensial itu ada 3 materi. Yang pertama sifat-sifat eksponensial, yang kedua grafik fungsi eksponensial, dan yang C persamaan eksponensial. Tapi untuk kesempatan ini kita hanya membahas satu materi, yaitu sifat-sifat eksponensial. Oke. Untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya itu ada grafik fungsi eksponensial dan persamaan eksponensial. Jadi ditunggu video selanjutnya ya. Oke, mari kita bahas sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, pangkat bulat positif jika A elemen bilangan real dan N elemen atau anggota bilangan positif, maka A pangkat N, ini A pangkat N, dituliskan keterangannya, dibaca A pangkat N. Didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak n kali atau n faktor. A pangkat n artinya A dikali A dikali A dikali A. A-nya ini sebanyak n faktor. A pangkat n, ini A pangkat n itu bilangan berpangkat. A-nya disebut bilangan pokok, sedangkan n-nya disebut bilangan n-nya disebut eksponen atau pangkat. Contoh pertama, jika 2 kali 2 kali 2, artinya ini duanya ada 3 faktor. Jadi 2 pangkat 3, duanya ada 3 faktor 2 pangkat 3. Oke, contoh berikutnya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, artinya 1/2 pangkat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kali setengah atau 4 faktor. Oke, contoh yang ketiga, jika ada min 1/2 dikali min 1/2 dikali min 1/2 dikali min 1/2 dikali min 1/2 sama dengan min 1/2 semua ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 faktor, artinya min 1/2 pangkat 5. Oke, selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi pangkat bulat positif, yang kedua pangkat bulat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh
Y pangkat 0 sama dengan, jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, kita buktikan dulu jika bilangan yang berpangkat 0 hasilnya selalu 1. Kita ambil contoh pembuktiannya. Jika 2 pangkat 5, kita buat 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita buat dari 2 pangkat 5. Nggak harus pangkat 5 ya, terserah kamu, tapi kita ambil angka yang kecil aja. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 kali 2 kali 2 atau 2-nya sebanyak 5 kali dikalikan hasilnya 32. Oke, sekarang 2 pangkat 4. Ketika pangkatnya berkurang 1, ya, di sini hasilnya 16, maka hasilnya dibagi 32 dibagi 2 dengan bilang pokok 2, maka pembaginya 2, hasilnya 16. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 lagi, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Oke, sekarang pangkatnya kurangi 1 lagi, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 8 dibagi 2 hasilnya juga 4, sama 2 pangkat 2 sama dengan 8. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 lagi, jadi 2 pangkat 1 sama dengan, kalau hasilnya kita bagi 2 lagi hasilnya 2. 2 pangkat 1 juga 2. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 lagi, jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Benar nggak? Kita buktikan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, terbukti. Pembuktian ini tidak hanya berlaku pada angka bilangan pokok 2, bisa juga dengan bilangan pokok yang lainnya. Kita buktikan lagi, sekarang bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 4, kita perkecil angkanya ya biar lebih mudah menghitung. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke, kita buatnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 biar gak bingung menghitungnya. 9 81. Oke, 3 pangkat 4 81. Sekarang kita pangkatnya kita kurangi 1, jadi 3 pangkat 3 sama dengan 9 dikali 3 27. 81 kita pindah sini aja ya, 27. 81 dibagi 3 sama dengan 27. Oke, sekarang kalau pangkatnya kita kurangi 1 lagi, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau 27 dibagi 3 benar 9, sama ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 lagi, 3 pangkat 1 hasilnya 3. Kalau 9 kita bagi 3 hasilnya juga 3. Oke, pangkatnya kita kurangi 1 lagi sama dengan 3 pangkat 0. Tadi kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Kita buktikan 3 dibagi 3 juga hasilnya 1, sama. Simpulannya setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Oke, selanjutnya pangkat bulat negatifnya, tidak ada pangkat bulat negatifnya. Kita bahas dulu. Jika A anggota bilangan atau elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N tidak anggota bilangan bulat positif. Kenapa di sini bulat positif? Karena sebenarnya tidak ada pangkat bilangan negatif, itu tidak ada. Maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N ya. Kalau kita mau menghilangkan negatif, pangkat negatif, berarti kita menambahkan 1/A pangkat N. Ketika kita mengubah pangkat negatif jadi 1/A pangkat N. Oke, itu rumus yang harus diingat. Tanda dulu, jangan sampai lupa ya. Contoh yang pertama, 2
pangkat min 3 itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 1 per 2 pangkat 3, 8. Oke, contoh yang kedua, jika ada min 1 per 2 dipangkatkan min 3, kita ubah dulu pangkat negatifnya jadi 1 per min 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per kita jabarkan atau langsung kita hitung langsung aja ya, karena di sini pangkatnya ganjil. Kalau bilangan negatif jika dipangkatkan atau dikalikan sebanyak ganjil 3 kali, ya hasilnya negatif. 1 pangkat 3 tetap 1, 2 pangkat 3 8 sama dengan, kita cari hasilnya, 1 dibagi per, itu sama aja dibagi, min 1 per 8 sama dengan, kita buat pembagian menjadi perkalian. Caranya kita ubah pembilang jadi penyebut jadi pembilang, atau kita balik biasanya, sama dengan 1 dikali min 8 sama dengan min 8 per 1, cukup ditulis min 8. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat, sifat-sifat pangkat bilangan. Jika A, B elemen bilangan real dan B, Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat berikut. Yang pertama, jika A pangkat B dikali A pangkat Q, di sini dilihat kita harus sama mencari bilangan pokok yang sama. Jika bilangan pokoknya sama, perkalian, maka pangkatnya A pangkat P ditambah Q. Oke. Sini perkalian, pangkatnya ditambah. Ingat-ingat. Yang kedua, yang B, jika A pangkat P dibagi A pangkat Q, ingat di sini pembagian, maka A pangkat P dikurang Q. Yang ketiga, jika A pangkat min P sama artinya dengan 1 per A pangkat P, seperti tadi ya, poin ketiga. Yang D, jika A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka berlaku sifat A pangkat P dikali Q. Yang kelima, jika ada A dikali B dipangkatkan Q atau pangkatkan P terserah, sama artinya dengan A pangkat Q dikali B pangkat Q. Ya, sifat yang terakhir, jika ada A dibagi B atau A per B pangkat B, artinya A pangkat P per B pangkat P. Oke, ini tadi berlaku dengan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ini juga syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. C, ini juga berlaku syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, tentukan hasilnya. Yang A, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2.
Biasanya kalau pelajaran matematika itu kalian males membaca soal. Karena di sini perintahnya tentukan hasilnya, bukan sederhanakan. Oke. Yang pertama tentukan hasilnya dari di sini bilangan pokoknya semuanya sama 2, kemudian pangkatnya 2, 5, dan di sini tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya dalam matematika artinya pangkatnya 1 untuk bilangan eksponen ya. Untuk perpangkatan. Oke. Tadi ingat rumusnya, jika perkalian pangkatnya ditambah, jangan sampai lupa. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? 2 pangkat 8? 256. Oke, contoh yang kedua. 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan, ingat pembagian tadi pangkatnya dikurang. Oke, jadi 9 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 81. Oke, contoh selanjutnya. Contoh ketiga, jika ada 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, artinya tadi sifat yang keempat. 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 729. Oke, nanti kalian buktikan ya, bener nggak sih 3 pangkat 6 itu 729. Oke, contoh yang keempat, jika ada 3/4 dipangkatkan 3, artinya 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64. Itu hasilnya. Contoh yang kedua. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ingat ya, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Berarti bukan mencari hasilnya. Contoh yang pertama, jika ada 5 pangkat min 3, ingat merubah negatif kita harus menambahkan 1/5 pangkat 3. Oke, contoh kedua, 2 pangkat min 2 x y pangkat min 4. Oke, di sini yang memiliki pangkat negatif itu 2 dan y, berarti x-nya tetap. Berarti x tetap dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/y pangkat 4 sama dengan, dikali 1 kali 1 tetap x per 2 pangkat 2 y pangkat 4. Ini dalam bentuk pangkat positif. Kemudian contoh ketiga, jika ada p pangkat 3 q pangkat min 5 per 2 pangkat min 1 r pangkat 4. Oke, di sini perintahnya merubah dalam bentuk pangkat positif. Dilihat di sini pangkat positifnya p dan r. Ini tidak perlu diubah, berarti hanya merubah q dan 2-nya. Oke, p pangkat 3 dikali 1/q pangkat 5 per dari aslinya 1/2 dikali r pangkat 4 sama dengan p pangkat 3 dikali 1 p pangkat 3 per q pangkat 5 per 1 kali r pangkat 4 tetap r pangkat 4 per 2. Boleh kita tulis p pangkat 3 per q pangkat 5 dibagi r pangkat 4 per 2 sama dengan p pangkat 3 per q pangkat 5 dikali 2 per
pangkat, oh ini pangkat 2 tadi ya, maaf, kembali lagi ke atas ini, oh enggak ya, pangkatnya 1 ya, maaf, ini lihatnya pangkat yang atas 1 tetap, berarti 2 per R pangkat 4 sama dengan 2 dikali P pangkat 3, 2P pangkat 3 per Q pangkat 5 R pangkat 4. Oke, itu cara panjang. Kalau kalian sudah lihai, boleh langsung dibuat R2 nya naikkan langsung 2 P pangkat 3 per R pangkat 4 dikali Q pangkat 5, boleh langsung. Tapi kalau yang belum paham, pakai penjabaran dulu biar semakin paham. Oke, soal selanjutnya, sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, jika M pangkat 2 dikali N per 2 dikali 4M pangkat 3 dikali N per M sama dengan, oke, kita jabarkan dulu ya. Di sini ada 4 kita ubah jadi bilangan berpangkat, jadi 2 pangkat 2 dikali M pangkat 2 dikali M pangkat 3 dikali N dikali N per 2 pangkali N. Oke, kita lihat lagi. 4 itu 2 pangkat 2 kali M pangkat 2 dikali M pangkat 3 dikali N dikali N. Oke, yang bawah sama 2 dikali N. Nah, semua sama, tidak ada yang tertinggal. Lihat sekarang bilangan pokoknya yang sama. Di sini ada 2 bilangan pokoknya, 2 pangkat 2 dan pangkat 1. Ingat, per artinya pangkatnya dikurang. 2 pangkat 2 dikurang 1. Kemudian dikali M, M-nya dikali 2 ditambah 3 untuk perkalian ditambah. Kemudian per berarti dikurang 1 dikali N kali N, berarti 1 tambah 1. Oke, sudah. 2 pangkat 1 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 2. Jadi bentuk sederhananya 2M pangkat 4 N pangkat 2. Oke, mudah bukan? Contoh yang kedua, 3 S pangkat 4 R pangkat 3 dikali 2S pangkat 5 T dibagi 8S R pangkat 3. Oke, kita buat sama seperti ini dulu ya, kita jabarkan dulu. Ini 2 ya, nanti nggak kelihatan. 3 dikali 2 dikali S pangkat 4 dikali, di sini S-nya pangkat 5 dikali R pangkat 3 dikali T per 8. Itu kita buat bilangan berpangkat 2 pangkat 3 itu 8 dikali S dikali R pangkat 3 sama dengan, nah sekarang kita cari bilangan pokok yang sama. Ternyata 3 tidak ada temannya, berarti dia tetap 3 dikali 2 pangkat 1 per, berarti dikurang 3, kemudian dikali S pangkat 4 ditambah 5 per dikurang 1 dikali R pangkat 3 per, berarti dikurang lagi 3 dikali T sama dengan 3 dikali 2 pangkat min 2 dikali S pangkat 8 dikali R pangkat 0 dikali T sama dengan 3 dikali, ini bilangannya pangkatnya negatif, kita ubah pangkatnya positif, jadi 1 per 2 pangkat 2 dikali 8 S pangkat 8 dikali, tadi pangkat 0 itu 1 dikali T sama dengan 3 dikali 1 per 4
dikali S pangkat 8 dikali T sama dengan 3/4 S pangkat 8 T. Oke, itu hasil akhirnya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian isi di kolom komentar. Oke, untuk berikutnya tugas untuk pertemuan pertama ini ada 4. Yang pertama, hasil dari P pangkat 4 X pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 dibagi P X pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan adalah. Yang kedua, bentuk sederhana dari 7x pangkat 3 Y pangkat min 4 Z pangkat min 6/84 dikali pangkat min 7 84x pangkat min 7 Y pangkat min 1 Z pangkat min 4 adalah. Kemudian yang ketiga, hasil dari 18x pangkat 2/10 dipangkatkan min 2 adalah. Yang keempat, nilai dari A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat min 1 per A pangkat min 2 B C pangkat 2 untuk A-nya 2, B-nya sama dengan 3 dan C sama dengan 5. Kalian substitusikan ya nilai A, B, C-nya. Oke, ini nomor 4 itu kalian ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif, kemudian kalian substitusikan nilai A, B, C-nya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tadi yang materi kedua, grafik fungsi eksponensial. Oke, ditunggu video selanjutnya dan tugas-tugas berikutnya. Sekali lagi, jika ada materi yang kalian belum paham, silakan isi komen ya, isi kolom komennya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.